Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Chandra Iskandar, pengawas Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Izinkan saya untuk berbagi praktek baik yang berjudul pendampingan PPLing baik menuju sekolah yang dicita-citakan. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Februari 2025 sampai dengan Februari 2026. Pengawas sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin mutu pendidikan dan memiliki peran untuk membersamai kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ditambah lagi dengan kebijakan baru tentang implementasi pembelajaran mendalam yang berorientasi pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Nah, untuk mewujudkan peran ini, maka pengawas sekolah dapat menggunakan metode dan strategi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka membantu mewujudkan cita-cita satuan pendidikan. Berdasarkan kenyataan yang ada di SMP Negeri 3 Sukaratu, yaitu bersumberkan dari hasil rapot sekolah, di sini ada beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama, untuk literasi kategorinya baik, namun mengalami penurunan dalam beberapa kompetensi menyangkut membaca teks, informasi, dan sastra, mengakses, menginterpretasikan, dan menemukan serta memahami isi teks. 2. Numerasi. Kategorinya baik, namun mengalami penurunan hampir di semua kompetensi. Yang ketiga, karakter. Ini kategorinya baik, tidak ada penurunan. Yang keempat, yaitu kualitas pembelajaran. Kategorinya baik, namun kenaikannya kurang signifikan atau kecil. Yang kelima, iklim keamanan sekolah. Kategorinya baik, namun ada beberapa komponen yang mengalami penurunan. Yang keenam, iklim kebinekaan. Kategorinya baik, namun ada pula beberapa komponen yang mengalami penurunan. Tentunya ini menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka meningkatkan kualitas di SMP Negeri 3 Sukaratu. Ini dilihat dari pencapaiannya mengalami kualitas capaian. Berdasarkan kondisi tersebut, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai pengawas sekolah. Pertama, pembelajaran masih bersifat teacher center yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, terutama dalam implementasi pembelajaran mendalam. Ini baru 33,33%. Yang kedua, kurangnya profesionalitas perilaku guru dalam melakukan refleksi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini menyangkut tentang belajar, tentang praktik mengajar, penerapan praktik inovatif. Ini hanya sebagian kecil yang sudah menerapkan, atau sebesar 25%. Yang ketiga, yaitu kurangnya terjamin lingkungan sekolah yang kondusif dan mampu memberikan rasa aman dari perundungan, kekerasan fisik, serta belum terjaminnya kesejahteraan psikologis baik untuk siswa maupun untuk guru. Pencapaiannya baru sekitar 65%. Yang keempat, kurangnya optimal kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung pada perbaikan kualitas pembelajaran yang relevan dengan pencapaian visi, misi, program pembelajaran, pengembangan kurikulum, perencanaan, praktik, dan asesmen pembelajaran yang mengarah pada peningkatan kualitas dan hasil belajar. Ini pencapaiannya baru 60%. Berdasarkan tantangan tersebut, maka saya menerapkan pendampingan yaitu dengan PPLing baik. PPLing baik ini akronim dari V, yaitu pembelajaran yang pusat kepada peserta didik. P yang kedua, yaitu pendidik yang reflektif, gemar belajar, gemar berbagi, dan berkolaborasi. Ling, yaitu lingkungan yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dan baik, yaitu kepemimpinan yang melakukan layanan perbaikan secara berkelanjutan atau kontinu.
Nah, ini arah aksi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu terhadap perencanaan pembelajaran. Ini ya, melihat dari sisi efektivitas kesiapan dalam melakukan pendampingan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang bermakna, manajemen kelas yang diterapkan dengan baik dan dukungan sosial emosional. Kedua, melakukan pembudayaan refleksi, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, terutama implementasi pembelajaran mendalam. Yang ketiga, mendorong sekolah untuk menciptakan iklim keamanan, inklusivitas, dan merayakan kebinekaan. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan lingkungan yang aman dari intoleransi, kekerasan, dan zat berbahaya. 2. Lingkungan belajar yang inklusif didasarkan pada keragaman kebutuhan belajar anak. Yang keempat, mendorong kepemimpinan sekolah untuk melakukan perbaikan layanan berkelanjutan dengan penguatan visi pembelajaran, perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, dan pengelolaan sumber daya sekolah sesuai dengan perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, aksi yang kami lakukan, ya, yang pertama yaitu menganalisis rapot sekolah yang berfokus pada kualitas pembelajaran, menyangkut manajemen kelas, dukungan psikologis, dan penggunaan metode pembelajaran. 2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran. 3. Kepemimpinan sekolah untuk melakukan perbaikan layanan, ya. Dan yang keempat, penciptaan iklim keamanan sekolah dan kebinekaan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sekolah melalui pendampingan yang dilakukan dengan beberapa aksi. Yang pertama, membersamai kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran, baik di perencanaan maupun di pelaksanaan. 2. Aksi pembudayaan refleksi, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ini diutamakan melalui kegiatan in-house training, baik untuk penerapan pelajaran intrakurikuler maupun kokurikuler dengan lintas disiplin ilmu dan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ketiga, pendampingan program Stop Bullying, sekolah anti kekerasan dan jauhi nafja. Yang keempat, yaitu program reaksi cepat tanggap untuk merespon dan memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan dari kegiatan tersebut, untuk langkah selanjutnya yaitu ketiga, yaitu melakukan klarifikasi terhadap guru dan kepala sekolah. Saya menggunakan teknik responsibility dan akuntabilitas untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada diri guru maupun kepala sekolah. Dan yang keempat, yaitu melakukan tindak lanjut sebagai upaya untuk meningkatkan pendampingan dampak dari aksi yang telah dilakukan sebagai bahan perbaikan dan penentuan kebijakan selanjutnya. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama, adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada murid yang semula 33,33% menjadi 60%. Yang kedua, guru memiliki kenaikan dari sisi reflektif, gemar belajar, dan berbagi dan berkolaborasi yang semula 25% menjadi 75%. Ketiga, iklim lingkungan sekolah mengalami peningkatan, ya, yang semula 65% menjadi 75%. Yang keempat, kepemimpinan, ya, kepala sekolah untuk melakukan perbaikan layanan yang semula 60% menjadi 80%. Ini ada rekomendasi yang saya berikan. Yang pertama, ini perlu adanya pembudayaan kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada murid. 2. Penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. 3. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan program sekolah. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.